warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Gema, kembali lagi bersama kami, saya Zahra Al-Munawaroh Dan saya Ridi Sukmawati di podcast Gema Berwawasan Suara Pengetahuan. Nah, yang kali ini kami kedatangan bintang tamu yang spesial dan tentunya sangat inspiratif untuk para pecinta komunikasi yang bisa lebih dapat menginspirasi. Siapakah beliau? Yaitu Buya Uki Firmansyah Rahman Hakim MSOS. Nah, tepuk tangannya dong. Buya ini juga selaku Kaprodi Fakultas Dakwah yang ada di kampus IAIN Asahan. Nah, Buya ini juga merupakan lulusan program studi komunikasi penyiaran Islam di UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di tempatnya ia menempuh pendidikan sarjana pada tahun 2014 dan 2018. Betul sekali. Iya, dan setelah itu Buya ini juga mendorong untuk melanjutkan ke studi ke jenjang magisternya ya pada program yang sama, yaitu di UIN Sunan Kalijaga yang bertempat di kota Yogyakarta. Nah, pastinya Ya. begitu banyak prestasi yang sudah Buya ini tampilkan, yaitu ada beberapanya. Contohnya beliau adalah ahli public speaking dan NLP serta hipnoterapi di Rumah Hipnoterapi Yogyakarta. Iya, beri tepuk tangan untuk Buya kita. Iya Buya, terima kasih banyak Buya sudah meluangkan waktunya untuk dihadirkan podcast kami di Gema Berwawasan dengan tema seputar perjalanan dan inspirasi oleh dosen komunikasi. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Iya. Buya berbicara tentang hipnoterapi dan juga sebagai dosen serta prodi komunikasi Fakultas Dakwah. Ngomong-ngomong tentang hipnoterapi Buya, sebelumnya Buya kan adalah ahli hipnoterapi Iya, di betul sekali. Rumah Hipnoterapi Yogyakarta. Jadi apa yang membuat Buya itu tertarik dengan menjadi dosen di Fakultas Dakwah dan meninggalkan hipnoterapi tersebut? Apa yang lebih menarik nih di Fakultas Dakwah menjadi dosen daripada hipnoterapi tersebut? Oke, terima kasih sebelumnya. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada podcast Gema Berwawasan yang telah mengundang saya. Dan ini kegiatan sangat inspiratif sekali karena saya juga terima sudah kasih banyak, diundang. Buya. Oke, pertanyaannya dari hipnoterapi menjadi dosen komunikasi penyiaran Islam. Oke, hipnoterapi dulu saya aktif semenjak 2015. Berarti sudah 10 tahun berlalu. Iya, 10 tahun berlalu. Saya mendalami hipnoterapi, NLP, dan juga soft skill lainnya pastinya. Itu saya mulai dari semester 3. Waktu kuliah Semester Buya? 3 waktu kuliah sudah menjalani hipnoterapi dan lain sebagainya. Soft skill misalnya, public speaking, hipnoterapi, meditasi maksud saya, soft healing, itu sudah saya jalani. Dan sampai saya S2 juga saya ambil yang instruktur yang menjadi saya menjadi trainernya di hipnoterapi, public speaking, dan juga saya mengambil trainer untuk bagian NLP. Memang hipnoterapi itu bagaimana cara seseorang itu untuk self reward terhadap dirinya dan mencintai dirinya sendiri. Jadi itu intinya sebenarnya. Dan saya di 2019 saya membuka praktek Rumah Hipnoterapi Yogyakarta pada saat itu. Nah, di Jogja saya buka praktek juga setelah perjalanan panjang saya, dan saya juga udah sampai ke sidang profesi di Jakarta Masya Allah. untuk hipnoterapis profesional. Nah, saya juga membuka praktek dengan banyaknya klien-klien yang masuk, gangguan kecemasan, gangguan tidur misalnya. Nah, jadi dengan saya kuliah KPI itu menambah karena ada pelajaran tentang manusianya juga pastinya. Gimana? Gini, psikologi komunikasi itu dekat eratnya dengan si hipnoterapi. Jadi memang ada keseimbangan keterkaitan. Dan saya menjadi dosen itu ya
agak klise sebenarnya kalau kita membilang panggilan jiwa. Iya. Agak klise sebenarnya. Tapi saya sebagai dosen membuat melihat case-case yang ada mahasiswa KPI komunikasi, bukan hanya dulu kacanya bukan IAIDU bukan, Iya. tapi seluruh mahasiswa komunikasi. Sepertinya saya ingin sekali menginspirasi, ingin sekali berdedikasi, ingin sekali juga, ayo adik-adik, kamu bisa, ayo adik-adik, kamu punya potensi. Jadi pasar saya bukan lagi klien yang datang, tapi pasar saya untuk hipnoterapi itu sekarang adalah mahasiswa saya. Iya. Gitu. Jadi mahasiswa saya ajak, ayo kalian bisa, ayo ubah mindsetnya, ayo jadi ini, kalian bisa jadi ini, ayo role modelnya siapa, kalian itu istimewa, kalian itu patut untuk dihargai, seperti itu. Nah, ketika saya jadi dosen, istilahnya saya menjadi pelayan bagi mahasiswa, yang mana saya pelayan, saya mengapakan ilmu, saya mengapakan soft skill untuk nih saya sudah belajar hipnoterapi, saya sudah belajar NLP, public speaking, saya sudah trainer di mana-mana di Jogja, Purwokerto, Padang, Medan segala macam. Nah, ini ilmu ke kamu. Jadi orientasi saya sekarang adalah mahasiswa KPI komunikasi itu harus gini. Saya pernah gini. Awalnya saya tidak mau KPI. Iya. KPI adalah suatu bagi saya dulu di kepala saya terjebak di jalan yang benar. Saya terjebak di KPI. Saya itu psikologi. Tentu dengan kaitannya adalah hipnoterapi. Saya jumpai dosen, salah satu dosen. Bu, saya nggak mau di KPI. Saya nggak mau nih di KPI. What do you do it? Finisher gitu. Apa yang saya lakukan di depan kalau saya menjadi seorang KPI? Terus itu ibunya bertanya. Kebetulan dia profesor, saya ingin berdiskusi sama beliau karena S1, S2, S3-nya adalah KPI. Saya berharap saya menjadi cinta kepada KPI setelah diskusi bersama beliau gitu kan. Terus beliau menjawab, "Kamu maunya apa?" Saya bilang psikologi. Psikologi dan komunikasi sama-sama mempelajari manusia. Tapi saya bilang, ada bedanya, Bu. Psikologi saya ingin memahami, bagi saya, psikologi saya ingin memahami. Sementara di komunikasi itu mempengaruhi. Jadi ibu ini bilang, dulu di otak saya masih semester 1, saya tidak tahu maknanya apa. Ibunya bilang, jemput takdirmu untuk psikologi. Jemput berusaha mungkin jemput takdirmu untuk menjadi seorang sarjana psikologi. Tapi apabila takdir berkata lain, berarti takdirlah yang memilihmu di KPI. Oke, semester 3, semester 5, saya udah ada mindset, oke, saya harus masuk di psikologi. Yang artinya saya double degree. Artinya saya ambil di kampus lain untuk psikologi. Tanpa saya harus meninggalkan KPI. Karena saya berharap, saya berpikir bahwa saya mengejar cinta saya terhadap psikologi. Saya dan cinta itu harus dikejar. Iya, betul. Nah, saya mengejar cinta saya udah daftar, ternyata ada suatu kendala di mana saya harus ujian, dulu namanya seleksi bersama, di negeri juga, ternyata ada jadwal syuting kayak gini. Syuting juga. Iya, syuting juga. Dan itu live. Jadi saya harus memilih nih. Sementara kalau saya meninggalkan ini, artinya saya tidak bekerja secara teamwork. Yang artinya saya memilih egoisnya saya untuk memilih psikologi, mengejar cintanya saya. Dan saya meninggalkan orang-orang yang mencintai saya. Jadi saya gagal, saya tidak ikut ujian, seleksi bersama. Terus saya coba lagi di tahun 2018. 2018 saya berjalan 1 tahun dan akhirnya pupus karena COVID. Jadi saya tidak ada punya income. Jadi saya ya sudahlah gitu. Dan saya di 2018 sebelum lulus saya menjadi lulusan terbaik. Dengan IPK saya awalnya itu 3,3 semester 1. Semester 2 3,6, baru semester 3 3,9, 4 3,9, 4 seperti itu. Jadi ketika itu dosen yang saya sampaikan itu dia bilang begini,
kamu sudah dapat IP 4 semester 4 pada saat semester 4. Apakah kamu masih mengejar cinta kamu di prodi yang sebelumnya? Saya memang mendapatkan IP 4, Ibu. Tapi saya memperjuangkan cinta itu dan saya belum mencintai KPI. Iya. Jadi, apa keputusan kamu? Saya akan tetap mengejar takdir saya. Seperti Ibu bilang. Jadi 2018 saya coba lagi di psikologi, ternyata pupus karena COVID. Saya tidak punya income dan segala macamnya. Tapi saya tetap melanjutkan S2 saya. Nah, juga ternyata di S2 jadi lulusan terbaik, ibunya jumpai saya lagi. Apa yang kamu rasakan sekarang? Menjadi kamu adalah nomor 1 untuk dakwah. Dengan segala 4 prodi, apa yang kamu rasakan? Saya tetap belum mencintai KPI. Saya ingin menjemput cinta saya. Dan saya sudah membuktikan bahwa saya berusaha mencintai KPI tersebut. Dan saya sudah berjuang sedemikian rupa dan tibalah saatnya saya harus memilih S2 KPI atau S2 psikologi. Iya. Boleh cinta apa milih? melanjutkan? Akan melanjutkan perjuangan saya untuk mencintai. Iya. Tapi saya tertegun kayak gini. Saya memang mendaftar dua-duanya pada saat itu. Di UIN dan satu lagi ada kampus swasta. Saya mendaftar kedua-duanya. Tapi entah kodarullahnya gitu. Iya, Bu. Dan saya masuknya di KPI. Berarti memang Di KPI. Jadi, dan si ibu tadi menjumpai saya ke Jogja. Kebetulan dia ada kegiatan, saya menjumpai, Bu, saya sudah di sini, saya ngambil KPI. Terus apa? Apa reaksi kamu? Kamu sudah 5 tahun. Saya sampaikan. Seperti dulu saya nggak tahu, Bu, istilah takdir, menjemput takdir atau takdir yang memilihmu. Rasanya dengan saya di Jogja, di UIN Jogja dengan KPI, dan saya membawa integritas sebelumnya, sepertinya takdirlah memilih saya di KPI. Saya milih takdir ya kan. Iya, takdirlah menjemput saya, bukan saya menjemput takdir. Dan saya sudah percaya takdir, Ibu, dan ya, saya tidak bisa. Jadi saya berusaha, saya sudah berjuang, dan saya katakan kepada Ibu sekarang, saya mencintai KPI. Oke Buya, tadi kan kita sudah cerita seputar perjalanan Buya sebagai hipnoterapi, ya kan, dan banyak pengalaman yang sudah Buya lakukan sebelumnya, sehingga dapat mencintai KPI yang awalnya mencintai psikologi, iya betul, berjuang keras hingga mencintai KPI hingga saat ini. Dan sekarang Buya kan sudah mempunyai tanggung jawab yang besar, sudah menjadi kaprodi ya kan, Fakultas Dakwah. Nah, dan sekarang itu katanya Fakultas Dakwah itu ada nama inspiratif baru ya Buya untuk mahasiswa Fakultas Dakwah. Iya, benar. Satu kata untuk KPI, berkarakter. Nah, itu sudah dari kapan terbentuk nama tersebut Buya? Dan Kayaknya baru-baru aja. Iya, dan sejak betul. Buya ini jadi kaprodi, Langsung terlihatlah dia nama-nama baru nama-nama baru yang belum pernah sebelumnya ditampilkan oleh KPI. Iya. Memang banyak sejak kapan dicetusnya KPI berkarakter itu sebelum saya menjadi kaprodi dan dilantik, maka disahkanlah menjadi KPI berkarakter. Dan banyak orang bertanya, KPI berkarakter apa sih? Karakter apa pasti gitu kan? Betul. Karakter apa? Oke. Saya akan menjawab berdasarkan filosofisnya. Nah, filosof mengatakan bahwa ketika kita mencintai itu ada jenjangnya. Yang pertama itu adalah jenjangnya adalah fisik. Jadi ketika kita mencintai fisik itu artinya kita mencintai tahap awal. Nah, makanya saya harus mengatakan bagaimana fisik dari gedung KPI itu terlihat memang jiwa ke-KPI-nya keluar gitu. Jadi mencintai fisik. Dan kedua adalah yang paling tinggi untuk mencintai itu adalah mencintai karakter.
karakter. Mencintai karakter. Nah, mencintai karakter. Dan saya juga belajar dengan karakter ini, karakternya apa? Ya tentu karakternya KPI. Nah, karakter KPI itu seperti apa? Kita definisikan dulu secara sederhananya. Komunikasi penyiaran Islam. Nah, kalau komunikasi berarti karakternya seseorang komunikasi yang artinya ada etos, patos, dan logos yang artinya dia kredibel mengucapkannya, dia berilmu, dia berwawasan. Nah, karakter penyiar yang artinya faktual. Dia harus berdasarkan bicara dengan fakta yang ada dan dia berimbang, tidak membela pihak manapun. Adil gitu. Adil, karena tentunya juga harus aktual, tercepat dia. Dia berwawasan cepat, saya mengetahui ini. Dan pastinya karakter Islam, Siddiq, Amanah, Fatunah, Tabligh. Nah, itulah inspiratif dari kata KPI berkarakter. Keren banget KPI berkarakter ya. Nah, Buya, tentang KPI berkarakter ini mungkin sudah keluar nih program-program baru untuk KPI tersebut yang dengan berkarakter itu apa sih program-programnya untuk menuju KPI berkarakter agar lebih terlihat jiwa karakter KPI tersebut. Iya. Kembali lagi, saya kan di sini adalah pelayan dari mahasiswa, yang artinya saya harus mendengarkan, saya ini wadah mendengarkan aspirasi, inspirasi, memotivasi mahasiswa, dan saya juga ada kewajiban untuk meningkatkan kualitas mahasiswa KPI. Program tentu dari kurikulum, dari RPS semua dengan kerjasama, pastinya nggak mungkin saya sendiri, dengan kerjasama dosen, dekanat, segala macamnya, dan mahasiswa itu tersendiri. Ya, dari kurikulum saya meminta agar semua mata kuliah itu ada produknya, ada produksinya apa. Nah, prakteknya itu apa? Harus ada maknanya itu apa? Tidak hanya sekedar komunikasi, tidak hanya sekedar kamu datang, duduk mendengarkan dosen, tidak seperti itu, tapi produknya apa? Dan pahamnya apa, karena KPI itu adalah orangnya dinamis dan bergerak gitu. Itu dari versi kurikulum, dan tentunya banyak program-program yang ditawarkan kepada mahasiswa seperti adanya pelatihan yang berbasis dari mata kuliah. Contoh pelatihan presenter yang sudah dilakukan, presenter, terus itu pelatihan jurnalis, pelatihan karya tulis ilmiah, dan pelatihan mungkin akan kedepannya pelatihan dakwah. Nah, itu dari mata kuliah. Dan ada juga kita mendirikan di KPI, yang namanya produksi house KPI berkarakter. Itu produksinya yang diantaranya juga mencakup dari podcast ini, adalah bagian dari produksi house KPI, dan juga yang kemarin sudah kita lakukan nonton bareng itu karya-karya mahasiswa KPI, dan juga nanti ada berita yang akan dipegang KPI, dan juga ada nanti kita juga memasangkan iklan yang berbasis dari masyarakat, kita iklankan, dan itu akan menjadikan income bagi mahasiswa KPI. Tentu juga dengan klise, tapi apa yang saya ucapkan, saya harap dengan kerjasama yang baik, mahasiswa saya bisa menemukan karakter yang dicintai oleh setiap manusia. Karena banyak ya kan Bu ya, dia memiliki karakter tapi dia tidak cinta dengan dirinya sendiri. Iya, jadi jati diri, dan kamu harus menemukan diri kamu itu benar-benar KPI, dan kamu keluarnya seperti apa. Dan ya kebetulan juga kalian mahasiswa KPI, jadi apakah yang kalian rasakan, dan saya ini belum 100 hari, bahkan belum masih sekitar 40 hari. Apa yang kalian rasakan? Kalau kami ya mungkin, kalau saya pribadi, adanya nama inspiratif KPI berkarakter ini, jadi prodi KPI ini semakin maju gitu ya, seperti sebelumnya, jadi semakin berkembang, dan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak pandai berkomunikasi, belum tentu anak KPI itu pandai berkomunikasi, tidak Bu ya, tapi karena keluar ini mereka lebih mengasah. Karena pengasah, diasah. Iya, karena kan menurut beberapa mahasiswa tuh ya kan, di luar mahasiswa KPI, bahwasannya itu KPI hanya nanti tamat menjadi ustadz dan ustazah, pendakwah. Mereka salah gitu.
Sebagaimana contohnya mahasiswa yang selain KPI tidak bisa membuat podcast ini gitu, bukan tidak bisa, hanya saja tidak ada program podcast ini di fakultas lain gitu kan. Iya. Jadi karena adanya KPI berkarakter ini, Banyak peluang-peluang ya, jiwa-jiwa kan? mahasiswa Iya. itu pasti membara-bara akan Membara- menghidupkan berapi-api KPI, ya kan? iya. Karena Ya benar, karena saya kalau di kurikulum, kembali saya hanya pelayan untuk mahasiswa saya. Di kurikulum saya harus menciptakan kualitas, yang artinya di kurikulum integritas yang saya kejar. Dan untuk produksi house, dedikasi. iya. Jadi mahasiswa saya harus integritas dan berdedikasi untuk di KPI itu. Semoga KPI Semakin maju ya kan, semakin jaya. berkarakter, jaya, dan dikenal di kalangan banyak orang di luar sana. Tidak menjudge KPI itu adalah tamat nanti jadi ustadz. No, banyak alumni-alumni KPI yang berhasil di luar sana tanpa berstatus ustadz dan pendakwah. Iya, betul. Iya, karena Peluang-peluangnya banyak ya, karakter-karakter yang harus diciptakan. Dan masing-masing individu mempunyai karakter. Dan karakter tersebutlah yang membuat saya menjadi inspirasi. Dan semua karakter, semua jiwa adalah bagi saya berharga. Iya. Jadi Buya, apa nih kolaborasi supaya bisa lebih menguatkan KPI atau program baru untuk KPI berkarakter ke depannya? Ya, untuk kolaborasi pasti ada dari internal. Tentu saya harus dari dekanat, dosen, dan untuk lagi objeknya adalah mahasiswa. Jadi memang harus kolaborasi dengan mahasiswa secara aktif dan juga harus ada kolaborasi dengan eksternal seperti media-media reguler, media-media daerah dan juga seperti ya asosiasi KPI dan juga KPI mahasiswa KPI juga punya asosiasi. Dan saya harap mahasiswa saya juga ikut dalam asosiasi tersebut dan mereka punya relasi khusus untuk karakter KPI-nya. Mereka berhak untuk maju ke depannya ya kan? Iya. Bukan hanya dibilang kata Zahra tadi ya kan? Dan mungkin ada pesan nih Buya dari Buya untuk mahasiswa KPI ataupun non KPI agar lebih bersemangat ya mengejar Iya. cintanya yang Buya sampaikan tadi gitu Iya. kan. Apakah kita memilih untuk mengejar cinta kita atau malah berjuang untuk mencintai hal yang lain? Oke, cinta itu pasti kalau saya kan, apakah saya harus menjemput cinta saya Iya. atau cinta itu yang memilih saya, gitu kan? Jadi itu tergantung masing-masing individu. Tapi sebelum kamu menjemput cinta kamu, sebelum kamu memilih untuk dicintai, saya harap cintai diri kamu dulu. Iya. Cintai diri kamu dan cinta itu tidak pernah salah, tapi manusianya lah yang salah. Mengartikan. Iya, mengartikannya dan bertindaknya mungkin salah, tapi cinta itu tidak pernah salah, gitu. Apalagi untuk mencintai sebuah keilmuan yang dinamis seperti komunikasi, gitu kan. Dan untuk pesan saya kepada mahasiswa, banyak mahasiswa itu datang ke saya, Buya, saya tidak bisa untuk berbicara, saya tidak bisa untuk makalah, saya tidak bisa untuk ini, saya mempunyai kekurangan ini, kekurangan itu. Tidak. Kekurangan itu kamu cintai, bukan kamu jauhi. Kamu tahu, kekurangan saya adalah misalnya saya tidak bisa untuk speak. Kekurangan saya adalah saya tidak bisa untuk bangun pagi misalnya. Pasti kan ada cara-cara khusus dan saya bilang saya ini adalah wadah bagi kalian dan suara kalian adalah tempatnya di saya. Hanya saya ada kotak kosong, saya hanya kanvas kosong yang akan memberi warna di mahasiswa saya. Iya. Dan warna itu datangnya dari kalian. Saya hanya kanvas. Iya betul. Jadi kalianlah mewarnai KPI ini. Saya dan KPI, saya dan ketua prodi, bukan saya sebagai UKI ya. Iya. Saya sebagai ketua prodinya, bukan sebagai UKI. Saya hanya kanvas, KPI hanya kanvas, yang mewarnai adalah mahasiswa. Mahasiswa saya ada 70 sekian. Jadi ya ada 70 warna sekian. Iya, mewarnai dan ada 70 karakter ini menjadi apa nih warna. Dan saya karena semua warna itu adalah penting.
dan semua individu adalah penting, tidak menganggap kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa ini. Semua adalah potensi, semua adalah jiwa, dan bagi saya itu adalah berharga. Bagi saya itu adalah cinta, dan manusia juga punya cinta, punya hati, punya pikiran. Jadi bagi saya, apapun kekurangan kamu, apapun kelebihan kamu, yuk, bukan yang penting kamu bakat, yang penting kamu minat. Ya, yang penting mau mencoba suatu hal baru dan jangan pantang menyerah gitu ya Bu ya. Iya, dan saya juga kan, kayak saya kan kalau misalnya di ruangan, saya kan nggak bisa nih, saya nggak tahu nih case-nya apa, saya nggak tahu nih warnanya apa, jadi saya kan harus datang satu-satu, apa masalahnya. Iya betul. Ya gitu. Jadi Bu ya, apa harapan Bu ya ini untuk nama khas KPI Berkarakter untuk Fakultas Dakwah? Nah, bahkan nanti ada mahasiswa-mahasiswa tahun depan nantinya atau mahasiswa baru untuk memasuki atau ingin memasuki Fakultas Dakwah. Apa harapan Bu ya untuk kedepannya supaya lebih berkembang lagi nih, supaya banyak menarik mahasiswa baru ya? Iya gitu. Buatlah KPI ini semenarik mungkin kan Bu ya, Iya. agar mahasiswa baru yang ingin mendaftar tertarik. Wah, KPI ini kayaknya seru nih gitu. KPI berbeda nih dari yang lain gitu. Kayaknya asik nih. Kayak yang dibilang Zahra tadi, Iya. karena banyak KPI itu yang ya dari ustadz dan ustazah. Jadi bagaimana supaya membuka pikiran mereka? Gitu. Saya memang saya seperti ini. KPI itu saya ciptakan berkelas. Promosi tetap wajib. Iya. Promosi menggambarkan ini loh ada KPI, ini loh ada KPI, tapi saya tidak ayo ke KPI, ayo pasti ada seperti itu, tapi kamu harus ke KPI. Saya tidak mau seperti itu karena ini adalah kelas yang berkelas, ada tingkat-tingkatannya, dan ini adalah level tertinggi. Jadi ketika kamu masuk KPI, kamu akan mendapatkan dirimu yang baru dengan level yang baru, dan itu menciptakan ini sangat berkelas. Jadi saya sampaikan bahwa ini loh sudah ada, saya ciptakan inovasi, podcast segala macam, jati diri dengan karakter KPI agar kalian dicintai dan KPI ini dicintai, dan ini adalah program yang sangat berkelas. Jadi bagi saya ketika kamu mendapatkan sebuah branded yang bahan branded atau ilmu yang branded bagi saya, dan itu pasti banyak sekali orang-orang yang tertarik masuk KPI, dan tentu promosi akan terus diberjalankan dengan kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa, dan tentunya kami juga akan memberikan dampak. Mahasiswa juga memberikan dampak, dan dosen juga akan memberikan dampak, dan kami ikut berkontribusi dalam masyarakat tentunya. Mereka akan melihat sendiri KPI itu yang udah ada yang baru ini. Iya, dan saya tidak hanya sekedar bicara, tapi ya sudah, film tampilkan, podcast tampilkan, terus itu karya tampilkan, pelatihan tampilkan, segala macam sudah ada datanya, dan saya juga berdasarkan untuk mempromosikan itu berdasarkan dengan data gitu, dan saya tidak hanya bisa katanya-katanya, dan ya katanya KPI itu bisa film, kata-katanya itu KPI podcast, saya ya udah tampilkan ini, tampilkan itu, tampilkan ini, tampilkan itu, ya biarlah orang menilai bagaimana nih prosesnya. Ya. Tidak bisa menilai ya. Salah satu contohnya dari program KPI Berkarakter itu berdirinya lah podcast ini bersama langsung dosen Kaprodi dari KPI Fakultas Dakwah. Ya, kami Masya Allah sekali sudah kedatangan sangat spesial ini Bu ya, luar biasa tentunya ya. Obrolan kita hari ini banyak ilmu atau banyak motivasi, dan tentu saja banyak wawasan dari dosen komunikasi kita ini, dosen yang sudah banyak merintis karir, mulai dari figur public speaking-nya, hipnoterapi di Rumah Yogyakarta, dan sehingga sekarang menjadi dosen Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semoga di kedepannya KPI semakin berjaya, berkarakter, dan bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya yang sudah hadir di podcast Gema Berwawasan, Suara Pengetahuan. Ini salah satu contoh program KPI Berkarakter. Jadilah podcast ini bersama langsung. Oke, statement saya memberikan statement terakhir gak? Ya boleh. Silahkan ya. Seperti biasa saya memberikan statement terakhir, satu peluru
itu hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu komunikasi bisa menembus ribuan kepala, bahwa Oke, kejutaan mantap. kepala. Keren. Bisa menjadi semboyan KPI sih Bu ya. Iya, Ya kan, betul. satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tetapi satu komunikasi bisa menembus 1000 kepala. Inilah mungkin semboyan KPI yang terbaru. Oke, untuk para pendengar jangan lupa terus pantau episode berikutnya ya Iya. kan. Pantau terus pendengar setia Gema, karena pastinya banyak sekali episode-episode yang seru Ya, yang akan menarik datang ya. di kemudian. Mungkin kita bisa mengundang Buya Uki lagi untuk membahas tentang tips-tips membuat skripsi atau tentang hipnoterapi yang sudah beliau. Dan tentunya public speaking Iya. ya kan. Nah, Oke, terima kasih Bu ya telah hadir Terima di kasih, podcast ya. kami ini yang Terima sederhana. kasih kembali, dan ini sangat luar biasa sekali. Oke, saya Zahra Munawaro. dan saya Rini Sukmawati. Pamit undur diri. Sampai jumpa, tetap semangat dan tetap berwawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.